Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu nusholli sallimu ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur mahasiswa sekalian kita ucapkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah SWT telah banyak diberikan kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, salah satunya. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW atas perjuangan beliau sehingga Islam ini tersebar di seluruh alam, bahkan ada di pundak-pundak kita. Nah, mahasiswa sekalian, minggu pertama yang lalu saya sudah sampaikan mengenai pengantar psikolinguistik. Artinya perihal ihwal kajian daripada psikolinguistik. Saya buat video, saya rekam, kemudian saya upload di link YouTube sehingga bisa kalian simak kembali, diulang-ulang kembali kalaupun belum menyimak atau belum jelas mengenai materi pengantar psikolinguistik. Nah, minggu kedua ini dari pertemuan kedua kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan psikolinguistik, sehingga kita akan memahami bagaimana arah kajian psikolinguistik ini ke depannya seperti apa. Karena apa? Karena minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa psikolinguistik ini sangat penting untuk calon guru bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Kenapa? Karena Psiko ini adalah kajian mengenai perilaku, sementara linguistik ini kajian mengenai bahasa manusia. Sehingga ketika digabungkan menjadi satu disiplin ilmu yang terbentuk antara psikologi dan linguistik menjadi psikolinguistik, maka kajiannya adalah mengkaji mengenai perilaku-perilaku bahasa yang digunakan oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan psikolinguistik. Mengapa menjadi sebuah ilmu psikolinguistik? Nah, ini saya ada modul, silakan kalian lihat mahasiswa sekalian. Ini ada namanya pohon ilmu mahasiswa sekalian. Pohon ilmu ini penting kalian pahami sehingga akan membuka pikiran kalian terhadap sebuah ilmu, karena hakikatnya sebuah ilmu itu tidak tertutup ya. Tidak tertutup tetapi selalu berkembang dan bahkan keterkaitan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain ini bisa dijadikan satu ilmu atau tumbuh ilmu lagi untuk mengkaji di antara kedua belah pihak daripada ilmu tersebut ya. Misalnya kita lihat mahasiswa sekalian, mula-mula ilmu itu jumlah hanya satu. Kita lihat di angka A, di huruf A. Di sini huruf A ya, bahwa mula-mula jumlah ilmu itu hanya satu ya, ini A. Kemudian ilmu tersebut merupakan induk segala ilmu ya. Kalau dalam kajian Islam itu ilmu itu segala sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW, kemudian baru disebarkan ke seluruh alam. Akhirnya berkembang menjadi berbagai macam ilmu yang ada di dunia, yang ada di seluruh dunia ini. Nah, beberapa tahun kemudian ilmu tersebut berkembang menjadi beberapa subdisiplin ilmu yang kemudian mandiri sebagai disiplin ilmu tersendiri. Misalkan B, C, D, E, dan B berkembang lagi, kemudian C berkembang lagi, dan seterusnya hingga menjadi G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, demikianlah logika sederhana daripada pohon ilmu ini untuk menyatakan bahwa ilmu itu pasti akan berkembang. Ya, sifat ilmu itu berkembang, tidak mendek di tempat, tidak jalan di tempat, tetapi dia akan berkembang terus sebagaimana perkembangan zaman. Apalagi kita ilmu sosial, ilmu bahasa pasti akan berkembang. Pernah kita pelajari itu di linguistik umum ya, sifat daripada bahasa itu apa? Ada sifatnya produktif, dinamis, dan unik. Produktif selalu menghasilkan dari tahun ke tahun, dinamis selalu akan berubah-ubah, dan unik hanya dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian mahasiswa tentu bertanya tentang bagaimana menjelaskan sejarah perkembangan psikolinguistik jika logikanya seperti yang tertampak pada pohon ilmu ini. Nah, kita misalkan saja, misalnya andaikanlah B ini sebagai ilmu psikologi, kemudian C sebagai ilmu
linguistik. Kemudian B akan berkembang menjadi G dan H, kemudian ilmu C akan berkembang menjadi I dan J. Nah, ini H berkembang menjadi G, H berkembang, H ini ada subdisiplin psikologi yang berkaitan dengan bahasa dan penggunanya, ya. Kemudian I ini adalah subdisiplin linguistik yang berkaitan dengan aspek psikologi. Artinya, kalau ilmu psikologi ini dari B dan C, maka berkembang menjadi H dan I, yaitu ilmu psikologi dan linguistik. Seperti itu ya. Nah, maka menjadi H dan I, katakanlah H dan I ini disebut dengan psikolinguistik. Jadi berkembang dari B dan C, maka dan H dan I ini adalah ilmu perkembangan daripada psikologi dan linguistik menjadi psikolinguistik. Nah, beberapa tahun kemudian HI berkembang menjadi OP dan seterusnya. Katakanlah OP dan seterusnya tersebut sebagai subdisiplin psikolinguistik yang kini dikenal dengan nama psikolinguistik teoretis, psikolinguistik perkembangan, psikolinguistik sosial, psikolinguistik pendidikan, dan lain sebagainya. Sampai dengan ada ilmu psikolinguistik terapan. Nah, dari pohon ilmu ini dapat kita simpulkan bahwa memang segala sesuatu ilmu yang ada di dunia ini mesti berkembang, ya, mesti berkembang dan dapat dikaitkan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya, tergantung daripada keminatan seseorang ingin meneliti apakah ilmu satu dengan ilmu yang lain bisa dijadikan analisis bebarengan bersamaan, kemudian jadilah sebuah subdisiplin ilmu yang baru yang ada hubungannya dengan apa tadi ilmu yang subdisiplin ilmu satu ini dengan subdisiplin ilmu yang kedua ini, ya, seperti misalnya sosiolinguistik ya. Sosiolinguistik ini terdiri atas dua subdisiplin ilmu, yaitu ilmu sosial dan ilmu linguistik. Nah, karena bahasa ini berkaitan dengan kehidupan bersosial, maka seorang pakar menghubungkannya. Ternyata ada keterkaitan antara ilmu sosial bermasyarakat dengan ilmu bahasa, sehingga menjadi sebuah ilmu disiplin baru yang namanya ilmu sosiolinguistik. Nanti kalian akan dapat itu di mata kuliah semester berapa ya? Mungkin semester 5 atau semester 7 nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya satu hal yang penting untuk dicatat oleh kalian semua bahwa setiap disiplin ilmu tidak bersifat tertutup dengan melihat contoh pohon ilmu di atas tadi, ya. Sehingga sifat itu berarti bahwa siapapun yang mempunyai hak yang sama untuk mengkaji setiap disiplin ilmu, baik dalam bentuk intradisiplin sesuai dengan bidangnya, misalnya linguis mendalami kajian linguis dan fisikawan mendalami fisika, maupun interdisiplin ilmu yang tidak sesuai dengan bidangnya, misalnya ahli psikologi tertarik pada linguistik dan lain sebagainya. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa kajian yang bersifat interdisiplin ilmu tidak kalah maraknya dengan kajian intradisiplin ilmu. Artinya memang dunia sudah berkembang, mahasiswa sekalian, ya. Nah, bisa saja nanti ada ilmu yang mengkaji bahasa dengan kesehatan, ya kan? Ada lagi bahasa dengan karakter seseorang. Ini makin berkembang, makin berkembang. Nah, ini menandakan tadi sifat ilmu itu tidak tertutup. Oke, itu ya. Nah, perspektif daripada psikologi, ya, perspektif dari psikologi ini mengkaji daripada proses mental yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa. Jadi psikologi itu kaitan ilmunya adalah dengan proses mental yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa. Kalau kajian linguistiknya berkaitan dengan bahasa dan penggunanya, ini mesti dipahami oleh mahasiswa. Kalau linguis ini berkaitan dengan bahasa dan penggunaannya, bahasa, jadi fokus ke bahasa dan penggunaannya, tetapi kalau psikologi, ini proses mental yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa. Ya, jadi dua ini memang sangat berkaitan. Sehingga nanti kajiannya adalah mengkaji daripada perilaku bahasa. Bagaimana
manusia memperoleh bahasa, bagaimana manusia menggunakan bahasa, bagaimana manusia memahami sebuah bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga luas kajian psikolinguistik yang dapat dipahami oleh kita bersama nantinya, sehingga menjadi bekal kita atau bekal kalian untuk menjadi seorang calon guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu mahasiswa sekalian terkait dengan sejarah perkembangan psikolinguistik.